Salam saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita semua dalam limpahan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati anugerah-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mendengar renungan di setiap pagi, silakan like, share, dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga kami sampai saat ini masih memiliki yaitu kesan kekuatan, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah berikan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang kami pelajari melalui kebenaran firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong sertai buat setiap apapun yang menjadi beban pergumulan hidup kami. Biarlah kami senantiasa dalam kendali dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala pencobaan, lepaskanlah daripada yang jahat. Biarlah hanya di dalam nama-Mu kami memperoleh itu kemenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini telah saya pilih dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Yohanes pasalnya 10 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang Tuhan memberikan kehidupan. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi supaya domba-dombanya mempunyai hidup berkelimpahan. Apa itu hidup berkelimpahan? Hidup itu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang mati sudah tidak berharga lagi. Secantik apapun dia, jika sudah mati, tidak ada orang yang mau mendekatinya. Manusia mati karena dosa, sebab upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus memberikan kehidupan dengan cara memberikan hidupnya untuk mati di atas kayu salib, supaya kita yang mati karena dosa menjadi hidup. Kita yang sudah mati karena dosa menjadi hidup telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Hidup yang berkualitas tinggi adalah hidup yang memberi manfaat bagi banyak orang. Hidup yang beri kebaikan sehingga orang lain menjadi lebih baik hidupnya. Orang-orang seperti ini yang akan hidup kekal di kerajaan sorga. Nah teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian, seorang menteri di kabinet Indonesia Maju berkata bahwa ia punya filosofi membuat hidup orang lain lebih berkualitas. Dia ada di kementerian tersebut dengan tujuan membuat hidup orang lain lebih manusiawi. Filosofi ini sangat luhur. Orang yang hidupnya menjadi parasit, apalagi berduri dan melukai orang lain, adalah pencuri yang membunuh dan membinasakan. Ia mencuri damai sejahtera orang lain, mencuri kebahagiaan orang lain. Ia sesungguhnya mencuri hidup orang lain. Orang seperti ini akan binasa di lautan api kekal. Jika akan hidup, hiduplah dengan cara berkelimpahan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Jangan sia-siakan kedatangannya dengan mencari kehidupan yang tidak ada ujungnya, yaitu menjadi pencuri kehidupan. Nah teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini memang penting sekali kita paham bahwa kita bukan sebagai pencuri kita datang di dunia ini, tapi kita menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang membawa dampak dan perubahan bagi lingkungan kita berada. Karena Tuhan sudah menyatakan karyanya di atas kayu salib, memberikan kehidupan bagi kita, bagi setiap orang yang senantiasa percaya dan melakukan kehendak-Nya. Jadi tugas kita adalah memberikan dampak itu bagi banyak orang, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita memperoleh yaitu kehidupan yang kekal. Bukan hanya kita menerima kehidupan kekal, tapi di luar sana banyak orang yang menerima kehidupan yang kekal. Dalam perjuangan kita mempertahankan setiap iman dan percaya kita serta setia kepada Tuhan, itu butuh usaha yang kita tekuni dan fokus pada tujuan kita. Karena kita memulai, maka kita harus menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan di muka bumi ini. Pelayanan kita itu banyak hal yang berkaitan dengan apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan.
Dengan sikap dan hati kita, karakter kita yang benar di hadapan Tuhan itulah pelayanan yang sesungguhnya. Bagaimana kita memberikan cinta kasih dimanapun kita berada, bagi keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, dan bagaimana kita senantiasa hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah memahami akan hal ini, maka kita senantiasa mempergunakan setiap waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Jadi biarlah kita serahkan sepenuhnya apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kepada tangan Tuhan, yang akan menguatkan kita supaya kita mampu menjalani hari-hari kita di muka bumi ini dengan baik, dan supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana memahami tentang Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan adalah sebuah bukti nyata bahwa Dia mengasihi kita. Dia datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita sehingga kita beroleh yaitu kehidupan kekal. Dan daripadanya itu kita juga memberikan dampak bagi sesama kita luar sana sehingga orang lain juga mendapatkan yaitu kehidupan kekal sama seperti kita yang sudah tahu tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita sama-sama merasakan apa yang menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya yang diperoleh daripada Tuhan. Sekiranya renungan singkat di pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Biarlah kita membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.